Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suara surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, 100 tahun lagi, aku akan jadi apa? Bukan rumah kita, bukan jabatan kita, bukan harta yang kita banggakan hari ini, tapi kita manusianya. Hari ini kita hidup, berjalan, berbicara, tertawa, merasa penting. Namun coba sebutkan nama buyut kita. Bahkan wajahnya pun kita tak tahu. Padahal 100 tahun lalu, buyut kita juga pernah merasa muda. Pernah sibuk bekerja, pernah mencintai keluarganya, pernah khawatir tentang masa depan. Hari ini, namanya pun nyaris hilang dari ingatan. Lalu bagaimana dengan kita? 100 tahun lagi, matahari tetap terbit. Anak-anak tetap bermain. Pasar tetap ramai. Teknologi mungkin jauh lebih canggih. Tapi kita tidak ada di sana. Rumah kita mungkin sudah dijual. Pakaian kita mungkin sudah menjadi kain lap. Foto kita hanya tersimpan entah di mana, atau bahkan terhapus. Dan yang paling menyentuh, anak cucu kita mungkin hanya mengenal kita dari satu kalimat singkat. Oh, itu kakek buyutmu, sudah lama meninggal. Selesai. Apakah kita akan dikenang? Sebagian orang ingin dikenang sebagai orang kaya, orang sukses, orang hebat. Tapi saudaraku, kenyataan sering lebih sunyi, karena waktu akan menghapus hampir semua nama. Yang dulu terkenal, dilupakan. Yang dulu diagungkan, hilang. Yang dulu diperebutkan, menjadi tanah. Allah berfirman, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Quran, Surat Ar-Rahman, ayat 26. Yang tersisa bukan nama kita, tetapi amal kita. Saat kita dimandikan orang lain, coba bayangkan satu momen yang pasti datang. Saat tubuh ini sudah tak bisa bergerak, tak bisa membela diri, tak bisa memilih, kita akan dimandikan oleh orang lain. Orang-orang yang dulu memanggil kita ayah, ibu, abang, atau suami, mereka membalik tubuh kita, membersihkan kita, mengafani kita, dan kita diam. Tak bisa berkata apa-apa. Semua kesombongan runtuh di sana. 100 tahun lagi, kita tidak dibutuhkan lagi. Hari ini mungkin kita sibuk, merasa penting, merasa dunia bergantung pada kita. Tapi 100 tahun lagi, tanpa kita, dunia tetap berjalan. Yang dicari bukan kita, yang ditunggu bukan suara kita. Yang ditanya hanyalah, apa yang dulu dia tinggalkan? Apakah doa atau hutang? Apakah amal jariah atau luka di hati orang lain? Yang akan datang bersama kita ke kubur. Rasulullah bersabda, mayit diikuti oleh 3 hal, keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 kembali, 1 yang tinggal bersamanya, amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keluarga pulang, harta dibagi, yang tinggal hanya amal. Bukan jumlah pengikut, bukan pujian manusia. Salat kita, kejujuran kita, kesabaran kita, air mata taubat kita. Saudaraku, kalau kita tahu bahwa 100 tahun lagi kita benar-benar dilupakan, lalu untuk siapa sebenarnya kita hidup hari ini? Untuk manusia atau untuk Allah? Karena hanya satu yang tidak akan melupakan kita, Allah. Allah yang melihat salat kita yang tersembunyi. Allah yang mendengar doa kita di sepertiga malam.
Allah yang tahu tangisan kita saat tak ada siapa-siapa. Maka sebelum kita menjadi nama yang asing, sebelum kita menjadi cerita singkat, sebelum tubuh ini dimandikan orang lain, mari kita bertanya di hari ini, jika aku mati hari ini, apakah aku siap bertemu Allah? Saudaraku, marilah kita berdoa. Ya Allah, jangan jadikan hidup kami hanya berarti di dunia, tapi hampa di akhirat. Ya Allah, jadikan amal kecil kami bernilai besar di sisi-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa keluarga kami. Jika suatu hari kami dilupakan manusia, jangan Engkau lupakan kami ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami dalam husnul khatimah, dan kumpulkan kami bersama orang-orang yang Engkau cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.